Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Segala sesuatu di dunia memang nggak ada yang baru, ya. SGIE ya dia bisa googling, nyatanya dia nggak bisa jawab, ya kan? Makanya saya bilang selepet Gus Imin error semalam gitu kan. Harusnya kalau saya di posisi dia, saya akan ajukan pertanyaan balik yang nakal. Wah, binatang apa itu SGIE, ya kan? Harus konteksnya seperti apa? Mesti kan begitu kan ya. Tapi kan enggak, saya tidak mengerti. Ya, dalam konteks ilmu berdebat itu kesalahan yang paling fatal kalau sudah seperti itu. Ya kan, tidak men-challenge, tidak mengajukan gugatan yang pertanyaan yang menggugat, ya kan ya. Tapi menyerah pasrah gitu kan ya. Jadi kalau dibilang nggak ada hal yang baru, SGIE memang nggak ada yang baru di seluruh dunia ini. Apa yang baru? Coba. Negara, konsep bernegara, apa? Konsep menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, nggak ada yang baru. Tapi Mas Gibran ini punya visi yang jauh ke depan. Ya, termasuk soal ekonomi syariah, ya, bagaimana memanfaatkan potensi ini, ya, agar benar-benar maksimal. Nah, itulah yang harusnya memang Gus Muhaimin kan apa luar kepala, karena beliau kan ketum partai PKB. Ya, bagaimana memberdayakan umat Islam dengan ekonomi syariah. Mestinya itu udah mainan sehari-hari gitu kan. Saya aja langsung ngerti kok. Ya, yang partainya kebangsaan, ya, Partai Gerindra, itu SGI, wah ditanya soal ini nih. Keren nih, ya kan. Bisa jawab nggak? Ternyata nggak bisa jawab. Gitu loh. Jadi memang semua nggak ada yang baru. Dan makanya harus banyak belajar. Kita ini semakin tua, ya kan, semakin banyak belajar, harus semakin banyak belajar, ya kan. Kayak Pak Prabowo, beliau semakin berusia senior, tiap hari belajar, baca buku, diskusi sama anak-anak muda gitu. Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, lantas menyanggah pernyataan Gibran. dua-duanya Mahfud bahkan secara tegas menyatakan sampai saat ini belum ada satupun investor yang berinvestasi di proyek IKN. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang Tensi debat sedikit meninggi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mencoba mencairkan saat membuka tanggapannya. Memberikan tanggapan waktu Muhaimin menggarisbawahi soal pentingnya membaca skala prioritas. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Pada Pak Gibran. Mendapat tanggapan dari kedua rivalnya itu, Gibran pun melontarkan jawaban tangkisannya. Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu
sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih. Hingga kini, mega proyek IKN masih memunculkan silang pendapat menyangkut urgensi proyek senilai sekitar 500 triliun rupiah tersebut. Sejauh ini, proporsi pembiayaan IKN disebutkan sekitar 20% dari APBN, 26% dari BUMN, dan sisanya dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha.